Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan materi kita pada contoh ke-10 ya. Contoh ke-10 ini tetap juga masih di dalam TensorFlow dan masih di dalam REST shape ya. Jadi kita bahas shape-nya, REST shape. Fungsi perintah REST shape tadi adalah merubah matriks satu dimensi menjadi dua dimensi ya. Jadi kalau kita lihat perintah yang contoh ke-10 ini, X sama dengan TF REX sampai 12. Berarti isi matriksnya itu adalah dimulai dari 0, 1, 2 sampai berapa? 1 sampai berapa ini? 11, Pak. Sampai isinya ini 11, Pak. 11, betul sekali sampai 11. Selanjutnya X-nya ini di rest shape. Artinya dirubah ke matriks sudah dimensi dengan 3 kali 4. Artinya 3 baris, 4 kolom ya. Jadi makanya isinya 0 sampai 3, 4 sampai 7, 8 sampai 11. Jadi pas 3 kali 4. Itu adalah fungsi REST ya. Selanjutnya di sini Anda lihat ini tadi X ini berarti semua nilai dari matriks 3 kali 4 yang diambil dari 0 sampai 11. 0 sampai 11 ini hasilnya itu muncul ya. Oke, berbeda kalau yang Anda lihat perintah di bawahnya. Ini Anda lihat perintah di bawahnya. Ini X1. Jadi ini kan semua. Di sini kalau X1 dia hasilnya adalah 4, 5, 6, 7. Kenapa 4, 5, 6, 7? Ya diambil adalah baris pertama ya. Baris pertama. Kalau kita di dalam indeks ini kan baris 0, baris 1, baris 2. Baris 2. Makanya ya diambil dari 1 ini adalah 4, 5, 6, 7. Jadi kenapa lah X1 ini hasilnya adalah 4, 5, 6, 7? Karena diambilnya baris 1. Kalau kita perhitungan sehari-hari ini baris kedua kan, tapi enggak, dalam komputer kan selalu dimulai dari 0. Makanya ini baris pertama. Yang kedua, baru X minus 1. X minus 1 hasilnya adalah 8, 9, 10, 11. Ya. Jadi ya diambilnya ini, nilai terakhir. Oke. Sampai sekarang ilmiahnya kenapa diambil minus 1 itu mengambil nilai yang paling terakhir itu belum saya temukan jawaban yang pasti, tapi hanya saja kalau misalnya dalam rata-rata bahasa pemrograman kalau digunakan minus 1 makanya diambil adalah nilai yang paling akhir. Makanya hasilnya adalah 8, 9, 10, 11. Kalau misalnya nanti minus 2 Anda tulis minus 2, makanya diambil nilai kedua. Nilai yang kedua. Nah, jadi artinya kalau saya terjemahkan, artinya minus 1 adalah mundur dia 1 langkah. Mundur dari 1 langkah dari 0 berarti tetap masih baris yang pertama. Kalau minus 2 dia ngambil nilai tengah ini sama dengan minus 2, maka mundur 2 langkah berarti 1, 2. Kalau misalnya kita artikan secara langsung ya, secara umum. Ini nilai ini ya. Kenapa dia mengambil nilai ini? Berarti ini sama dengan minus 1. Minus 1 itu ya kita anggap aja dia mundur 1 langkah. Selanjutnya, yang lebih apalagi X 0,2. Jangan Anda lihat titik 2 di sini adalah itu bagi ya, tidak. Itu kalau di dalam komputer titik 2 itu kan sampai ya. Kalau Anda lihat bahasa apa? Excel, udah pernah belajar Excel kan? Kayak itu kan misalnya dari 2 sampai 3 pakai titik 2 kan? Nah, hanya saja di sini konsepnya seperti juga. Jadi 0 sampai 2 artinya tampilkan baris 0 sampai 2. Sampai 2 tidak sampai 2 dia. Nah, jadi yang ditampilkan 2 baris saja 0 sama 1. Artinya baris kedua tidak ditampilkan. Makanya yang ditampilkan 0, 1, nilai ini ditampilkan. Nilai ini adalah sama dengan 0,2. Mungkin Anda bertanya, Pak, kan itu kan 0 sampai 2, berarti sampai semuanya harusnya ditampilkan semua.
0,048. Baris ini mau ditampilkan. Tidak. 2 di sini adalah artinya satu langkah mundur, berarti ya ditampilkan hanya nilai 0 dan nilai 1. Tidak sampai 2. Bagaimana kalau misalnya 0,3? Kalau 0,3 berarti yang ditampilkan adalah nilai 0 sampai 2. Jadi dia mundur selangkah. Jadi kalau Anda buat perintah 0,3 di X ini, maka semua ini tampil. Anda buat 0,4, semuanya juga tampil. Karena ya nilainya hanya sampai 3 kan. Dan nanti Anda coba ya seperti itu. Artinya 0,2 ini tidak sampai baris kedua, dia mundur satu langkah sampai hanya sampai baris pertama. Oke, makanya hasilnya ini ya. Jadi mudah-mudahan dipahaminya. Jadi data yang digunakan di sini adalah tetap data sini. Kalau Anda lihat, ya ini dia. Kalau di di Jupyter Notebook kan seperti ini dia. Jadi bisa berapa kali perintah dengan mengambil data yang sama di atasnya. Masuk kita ke contoh ke-11 ya. 11 ya, mudah-mudahan sudah dipahami ini ya. Sudah dipahami. Ini kalau kita lihat TF kostang ya. Ini kostang kan kita ketik nilai materi sendiri ya. 423123 resep diubah ke matris 23, inilah dia kan. Oke. Sebelumnya dipelajari, baru di sini dibuat TF transpose. Nah, transpose ini adalah merubah matris dari kolom menjadi baris. Jadi matriks yang ini ditranspose menjadi ini. Nah, transpose kan merubah nilai matris dari kolom menjadi baris. Jadi baris ini diubah jadi kolom, jadi 41. Jadi 41 ini jadi ini dia. 22 dan sini dia 33 ini. Jadi sama juga dalam kehidupan sehari-hari matriks ini ada istilah transpose. Jadi di dalam tensor flow ada juga fungsi transpose yang merubah matriks dari kolom menjadi baris atau dari baris menjadi kolom. Oke, sudah jelas di sini ya. Selanjutnya, contoh yang ke-12. Nah, ini mulai apa kita ya? Sudah mulai banyak yang kita pelajari ya, sudah masuk ke X dan Y. Oke. Nah, coba saja. Ini sudah masuk kita ke matriks operasi matriks, yaitu X1, X tambah Y, X kali Y. Dalam itu matriks ya. Oke, jadi penjelasan sudah jelas. Ini X-nya, di mana matriksnya itu 4, 2, 3, 1, 2, 3, dengan bentuk 2,3. Juga ini kostang 9432, ubah matriksnya 2 kali 3. Baru operasinya, tampilkan nilai X, tampilkan nilai Y, tampilkan X tambah Y, tampilkan X kali Y. Jadi biasanya mungkin dalam perkalian matriks ada pusing mengalihkan secara manual kan. Nah, di dalam Python ada gampang sekali ya. Jadi nilai X ini, nah, nilai matriksnya, nilai Y ini, kan diambil dari sini kan. Baru ini X tambah Y, berarti matriks X tambah Y, berarti matriks tambah. Kalau penambah matriks kan bersekali kolomnya kan, berarti 4 tambah 9, 13, 2 kali 4, 6, 3 tambah 7, 10, 1 tambah 5, 6, 2 tambah 5, 7, 2 tambah 5, 2 tambah 3, 5, dan 3 tambah 2, 5. Jadi ini hasilnya kan. Nah, makanya nilai S tambah Y. Ini nilai S tambah Y kali Y. Kalau perkalian matriks kan baris kali kolom. Jadi kalau Anda kalikan ini dapat dia. Ya. Semana mengalikannya? Ya, baris, yaitu baris kali kolom atau kolom kali baris. Jadi dapat perkalian matriks. Jadi S kali Y. Kalau Anda coba nanti pas persis. Oke, selanjutnya kita ke contoh di atas merupakan operasi matriks pada operasi matematika pada matriks. Jadi ini contoh perkalian penambah. Pembaliknya juga seperti itu ya. Selanjutnya kita ada perkalian skalar. Dalam matriks ada perkalian skalar di mana nilai skalar itu dikalikan untuk semua nilai matriks. Jadi seperti ini ada matriksnya adalah
4, 2, 3, 1, 2, 3. Ini diambil dari sini. Nilainya dengan 2 kali 3. Skalanya sama dengan A sama dengan 2. Berarti X ini nilainya. Baru ini A kali X. Berarti semua isi dari sini kali 2. Makanya 8, 2, 4, 4, 6, 6. Ya, karena S kali A kali 2 ini kan 2 nilainya kan. X-nya kan ini. Jadi perkalian skala dalam matriks. Ya. Ternyata A kali X merupakan perkalian skala yaitu dikali semua, yaitu 2 dikali semua dengan nilai matriks. Selanjutnya, oke, apalagi ini? Oke. Nah, ini. Menuju dalam matriks ada istilahnya koncat, ya. Kalau maksudnya koncat ya. Apa itu koncat ya, Santo? Dalam bahasa hari-hari? Penggabungan kalau nggak salah. Nah, gabungannya, jadi penggabungannya koncat. Jadi di bawahnya ada penggabungannya di koncat. Jadi menggabung nilai matriks. Jadi ini kan X, Y, ini kalau X, Y, oke. Barulah digabung, X dan Y digabung. Tapi lihat di sini X is 0. X is 0 itu adalah digabung secara horizontal. Ya, kalau dalam garis aritmatika, X itu ada 2, X dan Y kan. Ini Y, X. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Y ini sama dengan S is 1, X itu sama dengan S is 0. Ya. Makanya di sini S is 0. Berartinya gabung ke bawah kan, berarti secara horizontal ya. Makanya di sini digabung 4, 2, 3, 1, 2, 3 digabung dengan 9, 4, 7, 5, 3, 2 inilah dia. Jadi ini dikoncak dengan ini. Ya kan? Koncak X, Y pada garis X is 0 atau pada garis X. Jadi X is 0 itu sama dengan garis X. Baru di sini ada TF koncak Y, pada S is 1. S is 1 sama dengan garis Y. Maka dia hasilnya adalah ini 4, 2, 3, 1, 2, 3 ditambah dengan digabung secara horizontal 9, 4, 7, 5, 3, 2, 5, 3, 2. Oke, jadi beda X is 0 dengan X is 1. Jadi X is 0 sama dengan garis X, X is 1 sama dengan garis Y. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kenapa bisa seperti itu. Jadi semua ada alasannya. Ya. Oke, seterusnya. Perintah juga ada ya. Selanjutnya, biasa selesai matriks kita. Oke. Ada lagi perintah matriks untuk mengambil jumlah. Jadi untuk mengambil jumlah, seperti ini kan. Ini nilai matriks, ini nilai matriks Y, ini nilai matriks Y. Lalu di sini TF reduce sum. Berarti ambil total nilai X. Selanjutnya di sini TF reduce sum. Sum Y. TF reduce sum Y. Berarti ambil nilai Y. Jadi di sini nilainya 15. Kenapa ini 15? Karena nilai total dari matriks X ini. Kalau matriksnya total nggak 15 dia. 4 tambah 2 berapa? 6 tambah 3, 9. Ini berapa? 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya. Berarti 9 tambah 6, 15. Dx. Baru sini TF reduce sum Y. Artinya ambil nilai Y. Totalnya berapa semua? 30 di sini. 9 tambah 4, 13. Tambah 7, 20. Sini tambah 10 berarti pas 30. Jadi reduce sum itu adalah fungsi untuk menjumlahkan nilai matriks ya. Secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Selanjutnya contoh 16 ya. Ada juga di sini ada perintah di sini nilai matriksnya ya 4, 2, 3, 1, 2, 3, sep 2,3 ubah ke matriks 2,3, ini dia matriksnya. Baru di sini dibuat X, sum X is 0 pada garis. Ini variabel ya. Ambil nilai pada TF reduce sum X
SS0. Ambil nilai secara garis X. Jadi nilai matris secara garis X berarti ke bawah. Baru dibuat di sini X, tampilkan nilai X, ini dia. Baru sini X, sum X is 0, berarti tampilkan nilai ini ya. Hasilnya adalah, berapa hasilnya? Hasilnya ini, yang ini hasilnya adalah ini. 546. Oke, Anda berarti dari mana nilainya itu? Dari sini, totalkan. Totalkan ke bawah kan di sini X is 0, berarti garis X, berarti totalkan ke bawah kan? Berarti 4 tambah 1, 5. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, enak. Ya, paham ya? Baru ada lagi perintah satu lagi. X sum X is 0 set. Artinya set ini kan bentuk ya. Jangan lupa kalau bentuk 3. Artinya 3 ini isi dari matrisnya ada 3, 1, 2, 3. Setnya bentuknya 3. Nilai dari X sum X is 0. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, sini ada di sini menjumlahkan nilai matris per kolom ya. Nah, bisa juga per kolom ke bawah atau per garis X. Nah, mungkin ada lagi nih. Ya. Hampir sama sebenarnya. Di sini dia X sama X is X1. Ini perintahnya X is 1. Berarti garis dia ya. Berarti dia mengambil ke samping. Jadi menjumlahkan ke sini. Dari kiri ke kanan. Jadi 4 tambah 2 tambah 3 berarti 9. 1 dapat 3 tambah 6 berarti 6. Makanya hasilnya 9,6 ya. 96. Karena dia ngambil nilai dari kiri ke kanan per baris. Ya. Per X. Per Y. Per Y. Ya kan garis Y ini kan. Ini kan Y. Shape-nya, tensor shape-nya adalah 2. Ya. Artinya isinya 2. Selanjutnya, mencari nilai rata-rata. Ya, mencari nilai rata-rata ya. Jadi langsung aja, ini langsung perintahnya untuk mencari nilai rata matriks secara garis Y, artinya ke bawah. Berarti mencari nilai rata-rata 412 dibagi 3 berapa? 3, 2, 2, 3 berapa rata-ratanya? 3, 3, 2 berapa rata-ratanya? Nah, jadi di sini ada 2 nilai. Pertama X ini, baru ini hasilnya ini. Hasilnya 3, 3, 4. Kenapa 3, 3, 4? Dia mengambil bilangan bulat ya. Ini SS data tipe 36. Jajakan bilangan bulat 3, 3, 4. Nah, sedangkan kalau kita detailnya, ini dia. Nah, ini hasilnya. Float 64. 3,6, 3,6, 4,6. Ini seharusnya rata-ratanya, yang benar. Karena lengkap semua sampai koma-komanya, dan lihat tipe datanya, dia menggunakan tipe data float 64. Atau tipe data yang menggunakan bilangan desimal. Kalau ini rata-rata juga, tapi dia hanya mengambil yang di depannya saja, 3, 4, 3, 3, 4. Kenapa? Karena tipe data yang digunakan adalah integer, tipe data bilangan bulat. Oke, ada lagi yang lain. Ya banyak ya. Ini juga sama juga mengambil total dari sum X, mengambil nilai total dari garis X ya. Jadi di sini X, sum X, X bagi sum. Nah, artinya ambil total dari matris ini. 4 tambah 2 tambah 3, 9. 1 tambah 2 tambah 6. 6 tambah 7 tambah 8, 21. Jadi diambilnya secara garis S1 atau secara garis Y dari kiri ke kanan ya. Sama juga. Bisa juga pakai sum ya. Atau pakai juga ini bisa mengambil nilai rata-ratanya dibagi dari X dibagi nilai rata-rata ini hasil. Gitu ya. Oke, ada lagi fungsi dari cum-sum. Nah, cum-sum
Nah, CUMSUM ini menjumlahkan nilai matriks secara berderet ke bawah. Yang pernah Anda lihat nilai deret kan? Ya, misalnya 1, 2, 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 1 tambah 2 tambah 3 berapa? Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6. 6 berarti 12. Deret. Begitu juga ini. Jadi CUMSUM ini fungsi untuk menjumlahkan bilangan matriks secara deret. Jadi di sini 4 tambah 1, 4 dulu ya, 4, 2, 3 ya sama. Di bawah ini beda. 4 tambah 1, 5. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 2, 6. Ya. Selanjutnya 4 tambah 1 tambah 6, 11. 2 tambah 2 tambah 11. 3 tambah 3, 8, 14. Pas kan? Itu mengambil nilai secara deretnya fungsinya CUMSUM. Nah, bisa dipahami. Oke, yang terakhir tadi matriks adalah fungsi dari light LG match vector X, Y. Artinya adalah mengambil nilai dari vektor ya, hasil dari. Nah, jadi ini 8. Nah, ini. Jadi ini kan perkalian matriks. Tadi udah perkalian matriks, di sini juga TF length LG ini adalah untuk mengalihkan matriks. Jadi matriks ini kan ada 2, ada yang ini X A. Jadi X ini kan nilainya ini. A ini nilainya ini 0, 1, 2, 3. Jadi matriks X dengan matriks A ini dikalikan, maka hasilnya ini 8, 2, 3. Jadi perkalian matriks yang tidak misalnya berbeda kolom dan barisnya bisa. Jadi kalau Anda lihat ini dikalikan dengan 0, 1, 2. Nah, itulah fungsi dari line LG. Kalikan matriks dengan vektor, yaitu X, A. Jadi kalau kita anggap ini vektor, ini adalah matriks. Hasilnya 8, 8, 2, 3. Jadi ini. Jadi perkalian matriks secara vektor. Oke. Inilah penjelasan pertemuan kita pada hari ini untuk matriks dan beberapa yang lain, normal form. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan saya berpesan, jangan lupa untuk mencoba perintah-perintah yang telah saya kasih ke Anda yang sudah kita pelajari ini. Jangan lupa Anda mempelajarinya di rumah atau diulangi lah. Kalau misalnya Anda install Anaconda di komputer Anda, maka pakailah Google Colapse. Oke, silakan. Ditanyakan Putri Sagala, sepertinya ada yang mau ditanyakan. Silakan. Jonathan? Jonathan? Anda mau Pak, ditanyakan? itu bisa digunakan pakai nama itu, Pak. Nama maksudnya? Matriks itu. Oh, bisa nggak masalah. Mau bentuk matriks pakai nama, pakai huruf. Iya, A, gitu B, maksudnya. bisa aja. Tapi kalau hanya untuk kalau menurut saya kalau hanya untuk menampilkan saja bisa. Tapi matriks kan biasanya ada operasinya kan. Operasi perkalian matriks kan ada. Jadi kalau misalnya kita dalam proses perkalian, penambahan atau operasi atau aritmatika matematika ya nggak bisa. Karena kalau huruf atau nama itu kan tidak bernilai ya, tidak bernilai. Dia kan string. Jadi mungkin Anda bertanya, ini untuk apa kita pelajari, Pak? Matriks semua kita pelajari. Ya betul, karena di komputer bentuk data itu kan dalam sebentuk bentuk matriks. Misalnya lah kita mengolah data itu kan rata-rata dalam bentuk matriks. Misalnya tabel itu kan bentuk matriks. Jadi kita mempelajari dalam matriks ini kan memang semua nanti perintah yang kita pelajari selanjutnya itu berhubungan dengan matriks, perintah matriks, perkalian, pembagian, menjumlahkan secara deret, menjumlahkan secara garis X, menjumlahkan secara garis Y, dan lain sebagainya. Oke, silakan lagi yang menanyakan. Jessica, ada yang mau tanyakan? Kamu di mana? Tidak ada, Pak.
Ya, kamu di mana dengan siapa? Di Medan, Pak. Oh, di Medan, nggak di kampung ya? Tapi kerja, Pak. Oh, kerja. Tapi kemarin katanya nggak kerja kan? Iya, Pak. Baru kerja. Udah jalan 2 bulan sih. Oh, kerja di mana? Matahari Carrefour, Pak. Oh, sebagai? SPG, Cornish. Di brand baju remaja. Oh, ya, mantap lah. Oke. Merek bajunya apa? Biar teman-temannya tahu. Cornish, Pak. Baju Cornish. remaja. Nah, oke. Mantap. Oke, Jumantri tua kalau beli baju hubungi Jessica. Ya, Pak. Nah. Oke, silakan ditanyakan. Si Jumantri. Pak. Oke, silakan. Pak, Ya. UTS susulan itu bagaimana, Pak? Oh, nanti kapal lamu saya bagus ya. Pokoknya diingatkan terus lah. Karena buat soalnya apa nih saya buat soalnya. Nggak mungkin lah sama Iya, soalnya Pak. dengan yang sudah ada kan. Orang ini apalah. Orang ini punya waktu banyak, soalnya pula sama. Ya, harus beda lah soalnya. Biar ada prinsip keadilan ya bagi seluruh rakyat Indonesia atau bagi seluruh warga kampus. Kalau sama soalnya, berarti nanti kemungkinan nilai Anda besar-besar karena soalnya udah bocor kan. Karena pasti ada yang sudah teman-teman yang udah pre-screen, ada yang sudah mengerjakan nih. Nah, kalau sama soalnya, waduh, parah lah. Nanti nilai-nilai Anda besar pula. Sedangkan mereka ada nilai 15 tadi kan. Ada nilai 7 kalau nggak salah. Nilai 7 coba. Jadi 20 soalnya satu benar. Atau 2 lah benar. Di antara soalnya yang 21. Jadi mulai ditunggu kapan saya baik, saya buat soalnya, nanti linknya langsung saya share. Ya silakan, Iya, Pak. kalau ada lagi yang ditanyakan. Bapak Ibu semuanya ada di sini. Oke, sebenarnya kayaknya Anda sudah merasa puas ya. Karena Anda sudah merasa puas dan saya juga merasa bangga ya. Berarti apa yang saya sampaikan berhasil atau tersampaikan ke Anda. Ya saya pesankan jangan lupa lah diulangi. Nah, minggu depan kalau misalnya kita Zoom, misalnya saya tanya lagi. Jadi oleh karena itu ya saya mohon diulangi. Kalau bisa dikembangkan ya. Bahas pemrograman ini, Big Data Analysis bahas pemrograman yang paling dibutuhkan di masa yang akan datang. Jadi kami mempersiapkan Anda sebelum Anda masuk ke lapangan. Kami nggak memesan Anda Visual Basic lagi, aduh, udah jarang lah dipakai, bukan nggak dipakai, masih udah kalah waktu kami masa kami, VB itu sangat populer, Visual Basic sangat populer. Tapi masa Anda sekarang ya nggak bisa lagi. Sekarang kan yang terkenal kan bahasa-bahasa Android kan. Pada masa ini kan Android. Tapi nanti setelah ini beralih ke bahasa Python ya. Jadi sama bahasa R Studio. Jadi sebelum Anda masuk ke situ kami sudah mempersiapkan Anda dengan berbagai pengetahuan, salah satunya bahasa pemrograman Python. Oleh karena itu jangan lupa untuk mengulangi materinya ya. Cocokkan Jonathan temenan, nanti dicoba di rumah Kang atau di kos. Bisa, Pak. Oke. Kalau nggak ada, terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan selamat belajar. Silakan Didi. Pagi, Pak.